gak sih? Apa tuh Kak? Aku tuh kan di kelas ya Iya, sering banget apa tuh? didiskriminasiin gitu sama teman-teman aku gara-gara memang kebetulan ceweknya tuh sedikit. Oh, jadi mempengaruhi atau bagaimana sih? Iya katanya aku cewek, katanya nggak bisa sebaik cowok, nggak bisa sepintar cowok, katanya tetap aja cewek balik ujung-ujungnya ke dapur. Tapi emang gitu kan? Ih, aku nggak setuju. Aku juga pengen berkembang. Aku juga pengen grow gitu, pengen Iya, jadi mungkin sukses. Emang berkembang nggak juga bisa? boleh, cuman pada akhirnya juga cewek tetap kembali ke dapur juga. Gimana kalau misalkan aku pengen jadi wanita karir yang nggak melulu di dapur gitu? Kan nggak Iya. mau aku tuh. Kalian lagi pada bicarain apa nih? Boleh Ih, nggak kita Ini Bu, ikutan? boleh Bu. boleh dong. Tapi sebelumnya nih Kak, Aduh sampai lupa. lupa, sapa pemirsa di rumah dan tentu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama kami tentunya di Senja Berkah Pasti Pasti Berkah. berkah. Nah kali ini ditemani bareng aku Seira dan Nana cantik di sebelah sana ada siapa? Aku tentunya Nisrina dan di sini di sebelah aku juga ada Teteh Kakak cantik, cantik betul nih. sekali. Kakak siapa ini? Teh Sasa. Teh Sasa. Gimana kabarnya Teh Sasa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya Iya, Teh setahun Sasa. yang lalu pernah syuting kita bareng. Tema kita kali ini memang bikin semangat sih seperti yang tadi Apa aku tuh? bilang Aku soalnya kepo, temanya apa tentang nih? memahami hak-hak perempuan dalam Islam. Masya Allah. Berarti perempuan itu punya hak ya? Iya, tentunya. Karena kalian kan tadi, aduh di kampus nih kok Iya, dibedain betul. gitu ya. Katanya nggak terlalu bisa diandelin gitu ya. Gimana sebenarnya dalam Islam gitu. Ya kalau kita ingin tahu, nah mari kita simak bersama-sama. Oke, mari kita Iya. simak ya. Nah, Iya. Teh Esa, kira-kira bagaimana sih Islam itu menetapkan hak-hak perempuannya gitu? Apakah memang perempuan ini punya kesempatan yang baik untuk berkembang ataupun memang untuk menjadi independent woman mungkin ya? Iya. Gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, untuk kali ini kita mau bahas tentang dunia wanita nih ya, kiprah muslimah atau hak-hak muslimah. Sebenarnya gimana gitu ya. Alhamdulillah kalau Allah telah menciptakan kita umat muslim, makanya wanita itu sangat dilindungi. Karena kalau zaman Romawi, zaman Yunani, zaman jahiliyah, pokoknya semua all about woman atau tentang kita itu second civilian, pokoknya wanita itu gak ada haknya gitu. Dia bisa diwariskan, Betul. bahkan kalaupun suaminya meninggal duluan tuh dia bisa digantikan, dilanjut sama adik laki-laki dari si suaminya. Iya, kayak piala bergilir aja. Aduh. Iya, ngeri banget. Atau misalkan malah ikut masuk ke liang kubur, dikubur bersama suaminya gitu. Separah itu? Iya, separah itu. Oh my God. Jadi memang yang benar-benar tidak berpihak kepada keadilan gitu ya. Wanita tuh benar-benar tidak ada harganya. Bisa diwariskan, tadi kan bisa dibunuh semena-mena. Ya ampun. Bahkan tidak punya hak untuk membela diri gitu ya. Betul. Nah, kalau Islam gimana? Alhamdulillah Allah telah memberikan kita akal, kolbu, dan jasad. Ya, 3 instrumen itu yang membuat kita menjadi manusia yang lengkap seutuhnya. Karena kalau di dalam Al-Quran kita itu diciptakan bersamaan, min nafsi wahidah. Jadi diciptakan dalam satu kejadian. Yang diciptakan oleh Allah siapa? Adam dan Hawa. Jadi satu kejadian. Jadi tidak kemudian dibilang Adam dulu baru Hawa. Enggak, mereka memang couples gitu. Couple goals gitu ya. Masya Allah. Nah, antara Adam dan Hawa ini memang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah fil ard ya. Walaupun sebelumnya tinggal di surga, kemudian ada kesalahan memakan buah kuldi, digoda oleh iblis ataupun syaitan. Nah, disinilah kemudian manusia itu cikal bakal punya kesalahan. Jadi suami atau istri atau wanita atau pria sama-sama punya potensi berbuat dosa. Jadi kita tidak maksum dari dosa. Makanya dalam Islam ada juga para nabi dan para rasul itu diutus untuk memberitahu bagaimana sebetulnya pola hubungan antara kita seharusnya.
Nah, disinilah Adam dan Hawa itu kemudian bertobat kan, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ya Allah, kami sering menzalimi diri sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, tentu kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi sebagai wanita nggak ada sih nobody's perfect ya. Kalau tadi pria-pria pada bilang kamu nggak bisa ngapa-ngapain Ya, gitu betul. kan. Itu Relate banget ya. Relate banget ya. Terus si wanita kan merasa lah sama aja kita kita bisa belajar Bareng ilmu kan, iya. gitu kan, datang ke tempat tholabul ilmi, tempat belajar baik di kampus gitu ya ataupun di tempat-tempat yang memang urusannya itu benar-benar dijauhkanlah dari fitnah. Jadi makanya kalau dalam belajar itu harus dijaga juga akhlak atau adab di dalam mencari ilmu gitu. Makanya wanita yang belum menikah pastinya harus izin sama orang tua, ya kan? Kemudian juga kalau yang sudah menikah izin sama suaminya. Tapi di sini berarti bahwa wanita itu memang ada walinya gitu. Ada orang tua ya, ayah terutama yang harus mendidik dia. Karena keluarga itu prinsipnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Jadi masing-masing elemen keluarga itu udah otomatis saling melindungi. Gitu. Anak juga cari ilmu kan untuk masuk surga. Nah, dan orang tua juga mengizinkan karena mencari surga juga, surga Allah. Nah, kalau itu mungkin untuk sementara. Nanti kalau mau ada yang ditanyain lagi. Mau nih. Berarti Kepo memang ya. lebih enak zaman sekarang ya dibanding zaman dulu gitu kan. Tentunya. Sekarang Dukung mungkinnya kalau Ya. zaman Jadi sebetulnya Islamlah yang memberikan kemuliaan untuk para wanita. Karena wanita itu juga malah disebut sebagai madrasatul ula. Ibu adalah pendidik yang utama di iya, keluarga. katanya. Iya. katanya tuh Bu, kalau misalkan you teach a man, but you teach a woman, you teach a generation katanya. Iya Itu betul, Bu. betul banget. Betul Karena banget. kan ibu itu punya rahim ya, Iya betul. melahirkan itu generasi-generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Kalau bapak-bapak kan nggak bisa melahirkan ya Pak ya. Tapi Ibu bagaimana nih hak-hak perempuan yang dijamin dalam konteks kehidupan sehari-hari? Ya, yang namanya Muslim gitu, seluruh dunia ini gitu ya, bisa kita lihat ya. Misalkan kalau di Indonesia tuh alhamdulillah ya, wanita nyetir udah biasa, nyetir kendaraan kan. Iya betul. Tapi kalau misalkan di Saudi itu baru sekarang ya. Tapi maaf aja kebablasan. Alasannya lebih ya. Karena ternyata mereka mungkin baru merasakan euforia gitu. Kalau di kita alhamdulillah sebenarnya Islam itulah yang memberikan wanita itu bisa bergerak kemanapun selama bisa menjaga fitnah, menjauhi fitnah gitu dan fitrahnya. Makanya di Islam itu kalau kita lihat di Palestina, wanita-wanita biasa kok pergi ke pasar gitu siang-siang hari atau juga berjalan di trotoar cari bukan cari, maksudnya pergi ke sekolah gitu. Itu udah terbiasa karena kan dunia YouTube sekarang tuh luas ya. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Palestina sebelum terjadi yang badai Al-Aqsa 7 Oktober ya. Betul. 2023 kemarin. Ini udah menginjak 5 bulan ini ya, 5 bulan Oktober. Jadi merinding kalau Iya. Nah, jadi sebetulnya yang bisa mengaplikasikan itu Palestina, Indonesia itu tuh ya. Nah, tapi kalau negara-negara yang maaf gitu, wanita itu keluar kalau hanya ada occasion yang diizinkan, misalkan itu di Saudi malah gitu awalnya. Mereka tuh hanya bisa beredar tuh di waktu ada suaminya baru ikut keluar. Ya Bu, katanya gitu ya. Jadi seharian tuh di rumah gitu. Nanti kalau suaminya udah pulang, biasanya kalau mereka tuh kan siang panas. Iya. Malam ya. Siang tuh panas, kalau malam dingin. Nah mereka keluarnya malam ya. Jadi makanya kalau tengah malam di sana masih beredar karena memang pola hidupnya beda. Siang jadi malam, malam jadi siang. Nah mereka tuh harus dengan mahramnya. Kalau masalah dengan mahramnya sih setuju. Tapi kalau wanita itu dianggap aneh beredar jalan sendiri gitu kan di pagi hari yang biasanya aktivitas itu benar-benar dianggap aneh banget. Mereka biasanya malah tidur gitu seharian. Waduh, bener-bener tidak ada kehidupan ya. Betul. Ya, coba aja lihat nanti Anda yang belum pernah tahu kehidupan di sana, pernah ke sana ataupun belum pernah, itu memang begitu. Jadi, nah kalau di Islam itu tidak begitu. Rasulullah SAW alhamdulillah punya putri bernama Fatimah Az-Zahra.
itu dalam hadis-hadis diterangkan bahwa cara bicara, cara dia hospitality, maksudnya menyambut orang gitu ya, Betul. cara dia berpikir gitu, dan senyumnya, keramah tamahannya itu kayak bapaknya banget gitu. Jadi berarti pendidikan bapak sangat kuat buat anak perempuan, selain untuk ibunya itu ya. Jadi bagaimana seorang ayah memberikan keleluasaan buat putrinya untuk belajar. Wah, luar biasa sekali ya. Tapi sayang sekali nih TSA Tenis Rina ada yang mau lewat nih. Jadi iya. ditahan dulu mungkin perbincangan seru kita kali ini. Dan untuk pemirsa juga yang ingin memang tanya-tanya kepada kita mengenai pengetahuan agama Islam, boleh banget langsung aja kontak ke nomor 0813 9447 7912. Dan tetap bersama kami di Senja Berkah, pasti berkah.